Halo semua siswa-siswi kelas 7 SMP dimanapun berada, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar matematika. Nah, di video sebelumnya sudah kita bahas bilangan bulat, tapi di kesempatan ini yang akan kita bahas adalah KPK dan FPB. Dan ini mungkin sudah pernah kalian pelajari di waktu sekolah dasar. Dan berikut adalah penjelasannya. Yang pertama kita bahas adalah KPK. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil dan ada cara untuk mencari nilai KPK. Yang pertama adalah cara sederhana atau metode sederhana. Kita buat contoh soal. KPK dari 14 dan 4 adalah sesuai dengan pengertiannya kelipatan ya. Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, berarti kita cari dulu kelipatan 14 ya. Kita buat kelipatan 14, 14, 28, 42, 56, 70 dan seterusnya. Nah, kalau kelipatan itu artinya loncatan 14 ya. Jumlah 14, dari sini 14, dari sini 14 dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan dari 4. 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Nah, kita lihatlah angka yang sama tapi yang terkecil ya. Jadi angka yang sama tapi yang terkecil yaitu adalah 28 dan 28. Jadi KPK dari 14 dan 4 adalah 28. Nah, dengan metode yang kedua atau metode faktorial atau pohon faktor atau kata lain dengan faktor prima, kita buat contoh soal. KPK dari 20 dan 45 adalah, jadi kita faktorkan 20 ini tapi faktornya itu bilangan prima ya, dan 45. 20, 45, oke ingat, pembaginya itu adalah bilangan prima, 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Oke, kita lanjut, nah, kita bagi 20 bagi 2 sama dengan 10, bagi 2 sama dengan 5. Jadi pohon faktor dari 20 adalah, atau faktor prima dari 20 adalah 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 kali 5. Kemudian yang 45, nah karena yang 45 itu tak bisa dibagi 3 ya. Tak bisa dibagi 2, sorry. Jadi kita mulai dari angka 3, pembaginya 3. 3, 15 dibagi 3, 5. Jadi faktor prima dari 45 adalah 3 pangkat 2 dikali 5. Oke, untuk mencari KPK dari 20 dan 45 sebagai catatan, nah ini, ambil faktor yang memiliki pangkat terbesar. Ya, pangkat terbesar. Jadi KPK dari 20 dan 45, kita lihat pangkat terbesar. 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, dan 5 pangkat 1 atau 5. Jadi KPK dari 20 dan 45 adalah 2 kali 2, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Hasilnya adalah 4 dikali 9 dikali 5, 180. Jadi KPK dari 20 dan 45 adalah 180. Kita lanjut dengan FPB. FPB itu faktor persekutuan terbesar. Nah, ini kalau faktor ini artinya adalah dapat dibagi atau habis dibagi ya. Nah, ada beberapa cara untuk mencari nilai FPB. Nah, cara yang pertama adalah metode sederhana. Kita misalkan contoh soal. Nah, FPB dari 14 dan 4 adalah, nah sesuai dengan pengertiannya faktor. Berarti kita cari faktor dari 14 dan faktor dari 4. Nah, kata lain dari faktor itu dapat dibagi atau hasil atau habis dibagi ya. Oke, kita buat 14 faktor dari 14 itu 1, bisa bagi 1, bisa bagi 2, bisa bagi 7, bisa bagi 14. Nah, kemudian faktor dari 4 adalah bisa bagi 1, bisa bagi 2, bisa bagi 4. Nah, kita cari nilai yang terbesar. Jadi, nilai yang terbesar adalah
2. Jadi FPB dari 14 dan 4 adalah 2. Kemudian dengan metode faktorial atau pohon faktor atau faktor prima, kita misalkan contoh soal FPB dari 20 dan 30 adalah. Nah, berarti kita faktorkan yang 20 dan 30, tapi faktornya itu atau pembaginya itu adalah bilangan prima. Sama halnya tadi dengan KPK ya. Pembaginya itu adalah bilangan prima. Kita buat 20, 30, 20 bagi 2 sama dengan 10, dibagi 2 sama dengan 5. Jadi faktor prima dari 20 adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Oke, kemudian yang 30 dibagi 2 ya, bisa bagi 2 sama dengan 15. Nah, kalau tidak bisa bagi 2, silakan bagi 3. Bagi 3, hasilnya adalah 5. Jadi faktor prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Dan ingat, pembaginya itu adalah bilangan prima. Oke, kemudian FPB dari 20 dan 30 adalah, nah sebagai catatan untuk mencari FPB nah ini sebagai catatan, ambil faktor yang memiliki pangkat terkecil. Ya, pangkat terkecil. Tadi kalau KPK pangkat terbesar dan kalau FPB itu pangkat yang terkecil. Nah, kita lihat pangkat yang terkecil berarti di sini pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 berarti yang kita gunakan ini 2 pangkat 1. Nah, di sini ada 3, di sini tidak ada 3. Oke, berarti yang kita gunakan adalah tidak ada ya. Nah, kemudian ini 5 pangkat 1, ini 5 pangkat 1. Nah, jadi yang akan kita gunakan adalah 2 dan 5. Pangkat yang terkecil ya. Dan 5. Oke. Jadi FPB dari 20 dan 30 adalah 2 kali 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Sekarang kita akan membahas contoh soal. Ini ada 2 soal. Dan ini adalah soal cerita yang sesuai dengan materi untuk SMP. Soal yang pertama adalah Agus pergi ke perpustakaan. Kita buat coretannya dulu. Agus pergi ke perpustakaan setiap 4 hari dan Roy setiap 6 hari. Jika mereka pergi ke perpustakaan bersama pada hari Senin, pada hari apa mereka ke perpustakaan bersama lagi? Nah, jadi kalau soal seperti ini yang akan kita gunakan adalah KPK ya. KPK berarti yang kita cari adalah KPK dari 4 dan KPK dari 6. Oke. Agus 4 hari sekali dan Roy 6 hari sekali. Berarti sesuai dengan tadi udah kita bahas, kita buat faktor ya. Faktor berarti faktor dari 4 itu faktor prima ya. Faktor dari 4 itu adalah 2 kali 2 dan faktor dari 6 itu adalah 2 kali 3. Nah, jadi KPK dari 4 dan 6 adalah ambil pangkat yang tertinggi. Inilah pangkat 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 berarti kita gunakan ini. Dan 3. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 2 kali 2 kali 3. Dan KPK-nya adalah 12. Ya. Nah, artinya, tadi mereka bersama pada hari Senin ya. Hari Senin. Berarti 12 hari kemudian mereka akan bersama-sama lagi ke perpustakaan. Berarti kita jumlahkan hari Senin plus 12 hari kemudian. Jadi hasilnya adalah mereka akan bersama-sama pada hari Sabtu. 12 hari kemudian ya. Hari Sabtu. Oke. Kemudian untuk soal nomor 2. Itu yang akan kita gunakan adalah FPB. Nah, bagaimana caranya untuk membedakan bahwa akan kita gunakan KPK dan FPB? Nah, cukup dengan analisa sederhana. Jadi, kalau KPK itu yang ada setiapnya. Setiap 4 hari, atau setiap jam, atau setiap detik. Nah, kalau itu kita akan gunakan KPK. Nah, jadi kalau FPB
Kalau FPB itu analisa sederhananya adalah ada bagi, ya, ada kata bagi. Nah, itu dia. Cukup sederhana saja. Oke, sekarang kita lanjut. Nomor 2. Andi mempunyai 15 roti coklat dan 20 roti pisang. Roti tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan komposisi yang sama untuk dibagikan kepada temannya. Berapa kantong berisi roti yang dapat dibuat Andi, ya? Oke, berarti kita cari FPB dari 15 dan 20. Nah, kita buat faktor dari 15 adalah 3 kali 5. Ingat ya, faktornya itu atau faktor primanya ya. Faktor prima dari 15 adalah 3 kali 5. Nah, kemudian faktor prima dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5. Nah, jadi kalau FPB yang akan kita gunakan adalah pangkat terkecil, ya. Pangkat terkecil. Nah, ini ada yang sama. Di sini ada 3, di sini tidak ada 3. Berarti yang akan kita gunakan adalah hanya si 5 saja. Oke, jadi FPB dari 15 dan 20 adalah 5. Jadi, jumlah kantong plastik yang berisi roti dengan komposisi yang sama adalah 5 kantong plastik. Sebagai tugas belajar di rumah, ini ada 3 soal, silakan dikerjakan sambil latihan agar lebih memahami materi-materi yang akan kita bahas. Soal yang pertama adalah tentukan KPK dan FPB dari 60 dan 90.